Sahabatku, sekarang saya kasih tip. Ya, di penghujung video saya kali ini, saya kasih tip kepada Anda semua di seluruh Indonesia dan di luar Indonesia yang saya hormati. Yang pertama, dalam keseharian, Anda harus selalu berpikir positif. Berpikir negatif itu akan merugikan diri Anda sendiri. Berpikir saja, itu sudah sugesti untuk Anda. Sugesti alam bawah sadar Anda. Kan sudah saya bilang, dalam keadaan sadar pun, alam bawah sadar terbuka, bisa menerima. Kalau Anda berpikir saja, sugesti masuk. Yang negatif Anda pikirkan, yang negatif masuk. Apalagi berkata yang negatif, masuk dia juga. Contohnya, Anda selalu mengatakan diri Anda punya penyakit emah. Ke tetangga Anda cerita, saya punya penyakit emah, tidak boleh makan ini, tidak boleh minum ini, tidak boleh, dan seterusnya. Mah saya berat. Itu artinya Anda mensugesti diri Anda terus-menerus setiap hari. Sehingga Anda tidak akan pernah sembuh. Terus ke dokter aja kerjanya. Atau ke dukun ya, setelah ke dukun sembuh. Pulang, besok lagi ke dukun. Atau lagi ke dokter. Itu kesalahan. Apapun yang Anda alami, tetap berpikir positif. Ya, kalau Anda berpikir negatif, itu akan merugikan kesehatan Anda sendiri. Ya kan? Pasti. Ya, pasti. Coba Anda curiga sama pasangan Anda, berpikir negatif. Kalau dia keluar, suaminya bekerja, sudah dipikirin aneh-aneh. Akhirnya Anda yang sakit. Karena numpuk di sini rasa curiga. Yang terjadi apa? Anda terganggu kesehatan Anda. Ya, karena Anda berpikir negatif. Ya, ingat, berpikir saja sudah masuk jadi sugesti, apalagi berkata dan perbuatan. Yang kedua, sugestikanlah diri Anda selalu dengan sugesti yang positif. Baik dari niat saja, maupun Anda ucapkan. Baik dalam hati maupun dengan kata-kata. Contoh, Anda merasa diri Anda pemarah. Berjanjilah Anda tidak marah lagi. Niatkanlah, itu satu. Yang kedua, ucapkan setiap saat, saya pantang marah, saya pantang marah, saya pantang marah. Akhirnya Anda berubah. Lama-lama, Anda berubah menjadi orang yang cool. Jadi, niat saja sudah menjadi sugesti. Akan membantu keberhasilan Anda. Setelah itu, Anda ucapkan terus. Ya, sugesti tersebut. Misalnya, saya sabar, saya sabar, saya sabar. Benar-benar nanti suatu saat Anda setelah sugesti Anda kuat, Anda betul-betul sabar. Ya, seperti ngasah pisau, tajam dia, tajam. Ya, pelan. Nah, itu cara untuk diri Anda sendiri tanpa ke hipnoterapis, tanpa dibantu orang. Nah, saran saya yang ketiga bagi penyembuh, baik medis, siapapun penyembuh, termasuk dukun, dan lain-lain. Hati-hati. Hati-hati ngomong sama pasien Anda. Walaupun Anda tahu tentang penyakit, itu benar. Anda jelaskan secara gamblang, justru membuat malapetaka pada pasien. Bukan membantu. Karena kita tidak tahu kekuatan jiwa seseorang. Tidak tahu kan, dia datang ke kita, tidak tahu ini jiwanya kuat, ini jiwanya lemah. Kalau jiwanya kuat, kita jelaskan yang betul-betul detail. Walaupun itu menakutkan, mungkin dia tidak kena. Tapi bagi orang tertentu, karena penyakitnya itu berbau yang negatif, dia dengarkan dari dokter maupun dari dukun, maka dia justru semakin terpuruk. Ya, contohnya misalnya, orang penyakit lambung, dibilang bisa perdarahan. Bahaya nih Bu, bisa perdarahan. Apa yang terjadi? Bagi jiwanya lemah, perutnya semakin sakit, semakin tersiksa, bahkan bisa mengancam jiwa. Dari psikologis bisa mengancam fisik, bahkan bisa mengancam jiwa. Sepele kelihatannya kan? Begitu juga dukun. Orang berobat, dikatakan kena ilmu yang luar biasa. Dikatakan kena perkakas yang luar biasa. Tidak bisa tidur dalam 3 bulan. Saya pernah punya pasien seperti itu. Tidak mempan dengan obat medis. 3 bulan tidak bisa tidur. Usianya sudah 50 tahun. Ternyata memang hipnoterapi
hipnoterapi solusinya. Syukur dia bisa masuk alam bawah sadar walaupun yang kesekian kalinya. Sehingga dia sembuh. Karena usianya sudah agak tua, 50 tahun lebih. Itu contoh. Hati-hati kita bicara sebagai seorang penyembuh, baik medis maupun penyembuh alternatif. Ya. Jangan kita menunjukkan diri kita hebat, tetapi kita tidak tahu akibat daripada yang kita ucapkan. Ya, di mana cedera alam bawah sadar itu bisa dari mendengar, bisa dari membaca, bisa dari melihat, dan bisa dari mengalaminya. Ya. Orang nonton TV aja ada kecelakaan jatuh, mati 200 orang, besoknya tidak berani naik pesawat dengan melihat. Habis baca Google, karena mengalami nyeri dada, ketemulah di situ penyakit jantung, gejala penyakit jantung, tambah sakit. Jadi dengan membaca, apalagi dengan mendengar dari orang yang dipercaya, hati-hati. Beda dengan orang yang jiwanya kuat, seperti pembalap, walaupun dia jatuh terguling, kakinya patah, setelah 2 bulan sembuh, ngebut lagi. Itu jiwa yang kuat. Kita tidak tahu situasi orang, jiwanya lemah apa jiwanya kuat. Tetap tips saya seperti ini. Oke sahabatku, tim penyembuh medis maupun tim penyembuh alternatif. Mohon maaf, saya memberikan masukan seperti itu kepada Anda. Sahabatku, bersyukurlah Anda bisa masuk alam bawah sadar bila dipimpin orang lain. Sangat jarang orang bisa masuk alam bawah sadar oleh kekuatannya sendiri. Seperti bisu-bisu zaman dulu, dia meditasi, bertapa, bisa masuk alam bawah sadar. Tapi kita juga bisa sebenarnya. Tapi itu perlu latihan yang panjang. Tapi bersyukurlah Anda bisa masuk alam bawah sadar bila dibimbing orang lain. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa? Why? Karena Anda akan gampang dibuat sehat. Anda akan gampang diperdayakan diri Anda untuk hal yang positif. Sehingga jiwa Anda luar biasa, normal, bahkan super. Bukan normal aja, super. Nah, sehingga gampang Anda dituntun. Contohnya saya bisa memimpin Anda sekarang, masuk alam bawah sadar. Besoknya gampang saya pimpin Anda untuk hal yang sama, sehingga saya bisa berikan sugesti yang lain yang lebih baik, yang positif. Saya kuatkan terus sugesti yang positif, sehingga Anda semakin kuat sugesti yang positifnya, sehingga Anda punya jiwa yang super, misalnya semangat yang tinggi, ya, cita-cita yang ya, bekerja dengan sungguh-sungguh, ya, rajin berupaya sehat, rajin berolahraga, punya jiwa yang bagus, cool, jiwa yang kuat, tidak gampang stres, punya jiwa sabar, jiwa tenang, menerima apa adanya, bersyukur, dan sebagainya. Gampang dibuat seperti itu, sehingga Anda akan sehat secara psikologis. Otomatis fisik Anda juga akan sehat, didukung dengan tip-tip sehat yang lain. Sehat jiwa, sehat raga, itu baru namanya sehat yang sempurna. Oke sahabatku, Anda telah memahaminya dan Anda bisa langsung melakukan apa yang Anda bisa rubah pada diri Anda setelah menyimak pemaparan saya tadi. Untuk kebaikan psikologis dan mental Anda. Dengan psikologis mental yang baik, Anda pasti akan sehat